Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mawarni dari jurusan Biologi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi aktivitas antimikroba dan anti kanker dari ekstrak etanol Bohea macrophylla atau yang lebih kita kenal sebagai Gandaria. Nah, tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah metabolisme tumbuhan. Tumbuhan telah lama dikenal sebagai sumber senyawa bioaktif, di mana memiliki berbagai manfaat seperti antioksidan, anti kanker, antimikroba, antiinflamasi, dan lain sebagainya. Nah, tumbuhan itu memiliki sumber senyawa fitokimia yang berperan dalam pencegahan penyakit kronis. Salah satu tumbuhan yang menarik untuk diteliti yaitu Bohea macrophylla atau Gandaria, di mana tumbuhan ini adalah tumbuhan tropis Asia Tenggara yang sudah digunakan dalam pengobatan tradisional, karena dikenal memiliki kaya akan vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan kimia dan menguji aktivitas antimikroba dan anti kanker dari ekstrak etanol dari daun Bohea macrophylla atau Gandaria. Material dan methods, chemical and reagents. Pertama ada uji antioksidan menggunakan DPPH, TPTZ, gallic acid, rutin, dan vitamin C sebagai pembanding. Kedua itu ada ekstraksi dan preaksi menggunakan etanol, metanol, DMSO, folin CO1, AlCl3, dan FeCl3. Kemudian ketiga ada uji antimikroba menggunakan media LB, Mueller-Hitton, ciprofloxacin untuk kontrol positif, dan DMSO 5% untuk kontrol negatif. Keempat itu ada uji sitotoksitas memakai doxorubicin dan sebagai obat pembanding. Selanjutnya itu ada extraction of crude extract, di mana daun Bohea macrophylla itu dicuci, dikeringkan di 60 derajat Celcius, lalu digiling menjadi serbuk. Nah, sebanyak 200 gram serbuk dimaserasi dengan etanol 70% selama 24 jam. Disaring dan diuapkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 26,8 gram. Ekstrak kemudian dilarutkan dalam DMSO 10% dan disaring dengan filter 0,2 mikrometer sebelum diuji. Selanjutnya itu ada determination of total phenolic content, di mana kandungan fenolik total diukur dengan metode folin CO1. Ekstrak itu direaksikan dengan reagen folin CO1. Kemudian perubahan warna diukur secara spektrofotometri, lalu nilai absorbansi dibandingkan dengan kurva standar asam galat untuk menghitung hasil sebagai Mg gallic acid equivalent per gram ekstrak. Pengukuran dilakukan berulang atau triplo untuk akurasi. Kemudian determination of flavonoid content. Pertama ada prinsip uji, di mana total flavonoid diukur menggunakan metode kolorimetri berbasis aluminium klorida atau AlCl3, di mana flavonoid dalam ekstrak akan bereaksi dengan AlCl3 membentuk kompleks berwarna yang biasa dideteksi dengan spektrofotometri. Kedua ada proses pengujian, di mana ekstrak dicampur dengan reaksi AlCl3 kemudian diinkubasi pada kondisi tertentu hingga terbentuk warna kuning. Intensitas warna yang muncul mencerminkan jumlah flavonoid yang terkandung dalam ekstrak. Ketiga itu ada perhitungan hasil, di mana absorbansi sampel diukur dengan spektrofotometer dan dibandingkan dengan kurva standar rutin. Hasil akhirnya itu dinyatakan sebagai Mg rutin ekuivalen per gram ekstrak. Ke activity analysis, pertama ada free radical scavenging activity assay, yaitu ekstrak dicampur dengan larutan DPPH berwarna ungu, lalu diukur absorbansinya dengan spektrofotometer. Pemudaran warna menunjukkan aktivitas antioksidan, dan nilai IC50 dihitung sebagai konsentrasi yang mampu menetralisir 50% radikal bebas. Kemudian kedua ada ferric reducing antioksidan power assay, di mana ekstrak diuji kemampuannya mereduksi ion Fe3 menjadi Fe2+ dengan reaksi FRAP. Hasil perubahan warna diukur spektrofotometri dan menunjukkan kekuatan antioksidan ekstrak. Kemudian yang ketiga itu ada GC-MC analysis. Ekstrak itu dianalisis untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan waktu retensi dan spektrum massa. Hasil yang ditampilkan itu sebagai presentasi di area puncak. Lanjut ke antimikrobial activity atau aktivitas antimikroba, di mana bakteri dan jamur ditumbuhkan di agar, lalu di sumur kecil diisi ekstrak dengan berbagai konsentrasi. Setelah diinkubasi, zona hambat diukur untuk menilai aktivitas antimikroba dengan ciprofloxacin sebagai kontrol positif dan DMSO sebagai kontrol negatif.
Lanjut ke cytotoxicity assay, di mana sel kanker HELA dan HCT116 ditumbuhkan lalu diberikan perlakuan ekstrak pada berbagai konsentrasi, di mana viabilitas sel diukur dengan uji luminesensi dan IC50 dihitung dengan doxorubicin sebagai kontrol positif. Lanjut ke statistical analysis, di mana semua percobaan itu dilakukan sebanyak 3 kali dan data disajikan sebagai rata-rata dari plus minus SD, lalu dianalisis dengan menggunakan SPSS. Hasil dianggap signifikan apabila P kurang dari 0,05. Hasil dari penelitian ini, pertama ada hasil screening fitokimia di mana ekstrak daun etanol mengungkapkan adanya berbagai senyawa bioaktif termasuk polifenol, tanin, flavonoid, karbohidrat, steroid, terpenoid, minyak tetap, saponin, dan alkaloid. Nah, analisis fitokimia ini kuantitatif menunjukkan bahwa ekstrak etanol mengandung sejumlah besar senyawa fenolik dan flavonoid yang mengonfirmasi sifat antioksidannya. Oleh karena itu, menurut hasil tersebut, buaya makropila mengandung senyawa aktif dengan potensi aktivitas anti kanker dan anti mikroba. Dapat dilihat pada tabel. Kemudian hasil selanjutnya itu profil metabolit, di mana didapatkan 14 senyawa yang diidentifikasi dalam ekstrak buaya makropila atau Gandaria menggunakan analisis GCMC. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Lanjut ke kapasitas antioksidan dari ekstrak buaya makropila, di mana nilai uji FRAP menunjukkan potensi antioksidan yang kuat yaitu 3,01, lebih rendah daripada asam askorbat standar yang lebih tinggi daripada rutin. Pada konsentrasi yang sama yaitu 1 mg per mililiter. Ekstrak etanol menunjukkan aktivitas penangkal radikal bebas yang hampir sebanding dengan vitamin C dan rutin melalui uji DPPH. Nilai IC50 ekstrak buaya makropila itu 3,94 plus minus 0,2 mikrogram per mililiter, 1,38 kali lebih rendah dibandingkan asam askorbat, kemudian 2,86 plus minus 0,11 mikrogram per mililiter. Tetapi 1,24 lebih tinggi dibandingkan rutin, yaitu 4,90 plus minus 0,12 mikrogram per mililiter. Lanjut ke aktivitas antibakteri ekstrak daun, di mana ekstrak etanol buaya makropila menunjukkan zona hambat maksimum berada pada Bacillus cereus berkisar antara 17 mm hingga 24 mm, diikuti dengan Shigella flexneri, kemudian Vibrio cholerae, Escherichia coli, dan Candida albicans. Untuk bakteri lainnya, zona hambat berkisar antara 11 mm hingga 18 mm. Dapat dilihat pada tabel dan gambarnya dapat dilihat pada sebelah kanan. Lanjut ke hasil aktivitas sitotoksik ekstrak etanol buaya makropila, di mana doxorubicin standar memiliki potensi sitotoksitas yang lebih tinggi daripada dinisel atau HLA dan HCT116 dengan IC50 masing-masing sebesar 13,6 plus minus 1,3 dan 15,8 plus minus 1,1 mikrogram per mililiter. Ekstrak etanol buaya makropila menunjukkan nilai IC50 masing-masing sebesar 24 plus minus 0,8 dan 28 plus minus 0,9 mikrogram per mililiter pada sel HLA dan HCT116. Lanjut ke aktivitas sitotoksiti ekstrak etanol buaya makropila, di mana sel HLA lebih terhambat oleh ekstrak dibandingkan sel HCT116 yang didukung oleh pengamatan morfologi sel yang diberikan ekstrak yang menunjukkan penyusutan sel di bubbling dinding sel. Selain itu, terdapat penurunan yang nyata pada populasi sel yang diberi ekstrak dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel yang tidak diberikan ekstrak, yang secara umum menunjukkan sitotoksitas dan induksi apoptosis pada sel oleh ekstrak. Dapat dilihat pada gambar. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu aktivitas biologis ekstrak yang diketahui dengan menggunakan GCMC mengandung seperti polifenol, flavonoid, chlorofillen, fitol, dan geraniol. Kemudian ekstrak tersebut menunjukkan sifat antibakteri yang sangat baik terhadap 9 dari 10 mikroorganisme target, termasuk 4 bakteri gram negatif seperti Escherichia coli, Shigella flexneri, Vibrio cholerae, dan Pseudomonas aeruginosa, dan 4 bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, kemudian Enterococcus faecalis, dan
Bacillus cereus, serta 1 jamur yaitu Candida albicans. Kemudian ada ekstrak